Beberapa detik kemudian, pesawat tersebut menghilang dari radar dan segala upaya petugas untuk menghubunginya tidak berhasil. Maret 2014 merupakan hari yang kelam bagi dunia penerbangan. Sebuah maskapai yang mengangkut ratusan orang hilang secara misterius setelah 42 menit mengudara. Itu adalah penerbangan milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370. Tragedi hilangnya MH370 menimbulkan banyak teori. Apakah benar pesawat itu dibajak atau masuk ke dimensi lain? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita menjadi merinding. Di episode kali ini, kita bakal membahas tragedi penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang hilang secara misterius. Malaysia Airlines MH370 merupakan penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing. Penerbangan ini menggunakan pesawat jet Boeing 777. Penerbangan itu dipimpin Kapten Pilot Senior bernama Zahari Ahmad Shah yang berumur 53 tahun. Lalu dibantu juga dengan co-pilot bernama Farik Abdul Hamid yang berusia 27 tahun dengan membawa 10 kru dan 227 orang penumpang. 40 menit awal penerbangan, semua tampak normal dan berjalan lancar. Kemudian 1 menit kemudian atau tepatnya pukul 1:19, kontrol lalu lintas udara Malaysia mengirim radio untuk meneruskan penerbangan ke Ho Chi Minh karena pesawat akan keluar dari wilayah udara Malaysia dan masuk wilayah Vietnam. Ketika kontrol udara dipegang kendali oleh petugas dari Vietnam, Kapten Zahari sempat menjawab kontrol udara Vietnam dengan berkata, "Good night, Malaysian 370. Tapi siapa sangka itu adalah pesan terakhir dari MH370. Beberapa detik kemudian, pesawat tersebut menghilang dari radar dan segala upaya petugas untuk menghubunginya tidak berhasil. Pesawat komersil itu seharusnya dapat dijangkau setiap saat atau setidaknya diketahui keberadaannya dengan dilacak. Tetapi MH370 telah hilang secara misterius hingga saat ini. Mendengar laporan hilangnya MH370, para pejabat pemerintah bergegas untuk mencari keberadaan pesawat tersebut. Banyak keluarga dan kerabat penumpang menunggu di Bandara Beijing. Mereka sangat khawatir dan berharap para korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Meskipun sebagian orang sudah pasrah, tapi setidaknya jenazah kerabatnya dapat ditemukan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, para kerabat korban menunggu hasil pencarian bangkai MH370. Di dalam ketidakpastian itu, muncul sebuah teori yang mengatakan apakah MH370 ditembak jatuh atau dibajak, atau mungkin juga masuk ke dimensi lain. Dari spekulasi beberapa pakar dan informasi dari serial dokumenter MH370 di Netflix, sebenarnya MH370 tidaklah jatuh pada saat itu. Sebuah radar milik Angkatan Udara Malaysia menunjukkan kalau MH370 masuk ke wilayah udara Vietnam dan langsung berbelok tajam ke arah kiri, sebelum akhirnya kembali ke arah barat daya dan melewati Semenanjung Malaka. Kemudian, pesawat itu terbang ke arah barat laut melintasi Selat Malaka dan menuju Laut Andaman, di mana setelah itu pesawat MH370 tidak nampak lagi di radar AU Malaysia. Namun, MH370 terus terhubung secara berkala dengan satelit geostasioner Samudra Hindia selama 6 jam. For your information aja nih Sourcers, satelit ini dioperasikan oleh perusahaan Inmarsat di kota London. Menurut data Inmarsat, MH370 berbelok ke selatan begitu mencapai Laut Andaman. Kemudian terbang lurus selama berjam-jam hingga kehabisan bahan bakar dan terjun ke selatan Samudra Hindia, tepatnya di antara Australia Barat Daya dan Antartika. Ada teori yang mengatakan bahwa Kapten Zahari melakukan manuver ekstrim untuk menurunkan tekanan di kabin, sehingga membunuh semua orang di dalamnya beberapa jam sebelum MH370 kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Tapi, Sourcers tahu, ada sebuah fakta aneh yang cukup membuat kita merinding. Sebuah simulator pesawat di rumah Kapten Zahari ditemukan telah memetakan jalur aneh yang mirip dengan ditunjukkan oleh data radar dan satelit. Hal ini yang membuat orang-orang berspekulasi kalau
Kapten Zahari sudah merencanakan pembunuhan massal ini dengan matang. Pertanyaan besar muncul, apa yang membuat Kapten Zahari melakukan aksi bunuh diri massal itu? Mengingat beliau adalah orang yang baik dan disegani di dunia penerbangan komersial. Baik, segitu dulu misteri penerbangan Malaysia Airlines MH370. Semua informasi ini berdasarkan hasil min source berselancar di internet. Kalau ada yang ingin source tambahkan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya.